Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Kuliah suling atau subuh keliling ini merupakan kegiatan masyarakat jamaah yang tergabung dalam Badan Koordinasi Kesejahteraan Masjid BKKM Gabungan Kecamatan Limo Cinere, yang rutin diadakan setiap hari Minggu pagi dengan kegiatan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kuliah subuh atau tausiah. Kuliah subuh keliling ini dihadiri dan diikuti oleh para jamaah masjid-masjid di wilayah kawasan Kecamatan Limo Cinere. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu 23 Juli 2023 yang bertempat di Masjid Raya Cinere. Ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Fuad Tuhari MA. Beliau merupakan salah satu dosen di Universitas IAIN Jakarta. Mudah-mudahan beliau lebih sehat dan umur dan bisa bermanfaat ilmunya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid-Masjid Cinere dan Limo, para Ketua Yayasan Masjid-Masjid Cinere dan Limo, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, serta seluruh alim ulama yang hadir pagi ini. Puji syukur alhamdulillah, biasanya saya ceramah di sini yang hadir hanya jamaah Masjid Raya Cinere. Alhamdulillah pagi ini ikut hadir para alim ulama, para asatidz Cinere. Tentu ini merupakan satu kebahagiaan untuk kami. Hanya saja mohon maaf, kira-kira 2 bulan yang lalu saya sakit, gak bisa ngomong. Jadi ini lagi belajar ngomong lagi kayak setiap kala. Mohon doa restu dari Bapak Kiai semua. Semoga saya segera sembuh seperti setiap kala. Amin amin ya rabbal alamin. Terus terang aja, ketika saya berhadapan dengan para kiai, dengan para alim ulama, lidah saya terasa keluh, gak bisa ngomong lagi apa yang bisa sampaikan kepada bapak-bapak. Maka mungkin nanti saya hanya menyampaikan sepintas, lengkapnya ada di YouTube. YouTube itu yang nanti insya Allah akan disebar kepada bapak-bapak, sekaligus Bapak Kiai bisa lihat langsung bagaimana ketika saya ngomong dan ketika sihat. Mohon nanti YouTube itu saja yang dibagi. Bapak dan para alim ulama sekalian, sekarang ini alhamdulillah kita berada di tanggal 5 Muharram tahun baru Islam 1445 Hijriah. Dalam tradisi Jawa, mereka punya satu istilah yang sangat populer, namanya suro. Nah, suro itu sebetulnya merupakan kependekan dari Asyura, ikut wajan fa'ulata. Sama halnya untuk menunjuk tanggal 9 Muharram, istilahnya namanya Tasu'ah. Jadi Asyura itu merupakan kependekan yang populer di Jawa, namanya suro, menunjuk pada tanggal 10 yang terjadi di bulan Muharram. Pertanyaannya, memang ada apa di tanggal 10 Muharram itu? Kalau pertanyaannya begini, maka kita akan bicara dari sisi sejarah yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Peristiwa itu menunjuk kepada
cucunya Nabi yang paling disayang bernama Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Husain habis pulang haji kurang lebih seperti tanggal sekian, kurang lebih tanggal 5, beliau habis haji pulang ke Madinah. Sampai di Madinah, Sayyidina Husain disodori surat. Sebetulnya ini surat bukan yang pertama, karena surat ini mungkin yang ke-sekian puluh kalinya yang dikirim khalifah ketika itu yang bernama Yazid. Yazid itu anaknya Muawiyah. Muawiyah itu salah satu gubernur yang berkuasa di Mesir dan Syria yang pernah mengkudeta Sayyidina Ali sampai Sayyidina Ali turun tahta. Kemudian Khalifah Islam diganti oleh Muawiyah. Sebetulnya antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali itu masih famili dekat, karena urusan duniawi sampai terjadi kudeta, akhirnya hubungan itu menjadi renggang. Singkat cerita, ketika Yazid jadi khalifah menggantikan bapaknya Muawiyah, Yazid masih melihat ada bayang-bayang yang dianggap ganggu kekhalifannya, yaitu keberadaan Sayyidina Husain. Nah, Sayyidina Husain itu saudara dari Sayyidina Hasan. Cuman Sayyidina Hasan sudah dibunuh duluan oleh Muawiyah dengan cara diracun. Jadi era Sayyidina Husain itu eranya memanjang sampai anaknya Muawiyah yang bernama Yazid. Kebetulan Muawiyah itu kekuasaannya mengambil di Damaskus, Syria. Tidak seperti Sayyidina Ali yang kekuasaannya pindah dari Madinah ke Iran, ke Kufah, Iran atau Irak sekarang. Singkat cerita, Sayyidina Husain habis pulang haji, mungkin sekitar tanggal 5 seperti ini. Beliau pulang ke Madinah, nyampe di Madinah dikasih surat yang katanya surat itu surat resmi yang dikirim oleh Khalifah Yazid. Isinya Sayyidina Husain akan datang ke Kufah, tempat kerajaannya bapaknya dulu Sayyidina Ali, yang katanya kalau sudah sampai Kufah akan dikukuhkan menjadi khalifah, mau dibaiat menjadi khalifah. Nah, Sayyidina Husain ketika dapat surat ini, beliau musyawarah dengan keluarga. Intinya sebetulnya keluarga minta agar Sayyidina Husain gak memenuhi surat itu karena tahu akhlaknya Yazid yang suka nipu, gak tulus. Tapi Sayyidina Husain begitu baca surat yang intinya akan dibaiat oleh Yazid, Sayyidina Husain akhirnya mohon kepada keluarganya agar ikut serta mendampingi pergi ke Kufah, Irak. Singkat cerita, yang diajak Sayyidina Husain dan mau pergi ke Kufah itu jumlahnya ada 80 keluarga. Rutenya dari Madinah ke Mekah dulu, karena sekaligus mau ziarah ke ibunya Fatimah. Nanti habis dari Mekah langsung menuju ke Kufah yang ada di Irak ketika itu. Perjalanan sudah disusun. Sayyidina Husain berangkat dengan keluarganya dari Madinah ke Mekah kurang lebih 500 kurang 5 kilo. Karena naik kuda mungkin nggak bisa cepat, ketika itu katanya belum ada pesawat. Selesai ziarah makamnya ibunya Siti Fatimah, Sayyidina Husain akhirnya pergi ke Kufah, Irak. Sampai sana katanya sekitar tanggal 9 Muharram atau istilahnya namanya Tasu'ah. Nah, yang membuat Sayyidina kaget, Sayyidina Husain kaget, katanya saya kesini mau dibaiat, tapi kenapa di mana-mana yang dia jumpai tentara terlatih, tentara yang sangat terampil. Sampai
Sayyidina Husain sadar kayaknya dirinya itu ditipu oleh Yazid, nggak akan diperet, tapi Yazid punya rencana lain. Malam itu tanggal 9, seluruh keluarga Sayyidina Husain nggak bisa tidur nyenyak di tenda. Mengapa? Karena yang dilihat di mana-mana ada pasukan terlatih. Akhirnya tibalah tanggal 10 Muharram waktu subuh, habis sholat pasukan itu makin banyak, yang menyebabkan akhirnya Sayyidina Husain keluar tenda habis sholat, kemudian menyampaikan pidato. Pidato itu bagi yang hadir di saat itu pasti nangis karena pidatonya sangat menyayat hati. Kata Sayyidina Husain, lihatlah diri saya, aku ini tidak ada cucu Rasulullah yang paling sering dicium kening saya. Lihatlah budak Rasulullah yang sekarang saya jadikan tongkat, ini juga berasal dari Rasulullah. Mestinya Anda melihat diri saya sebagai cucu, nggak akan berlaku jahat kepada saya, tapi memperlakukan saya dengan baik. Tapi pasukan itu nampaknya sudah kerasukan karena Yazid anaknya Muawiyah pernah ngiming-ngimingi nanti kalau pasukan itu bisa membawa kepala Sayyidina Husain dan keluarganya, maka setiap kepala itu ada harganya. Jadi sebetulnya pasukan yang banyak beredar di tengah-tengah si Sayyidina Husain itu pasukan terlatih yang memang suruhan Yazid nyuruh jenderalnya namanya Ziyad, kurang lebih ada 4.000 pasukan terlatih. Jadi jumlahnya 4.000 hanya untuk mendukung Sayyidina Husain dan keluarganya yang jumlahnya nggak nyampe 80 orang. Pidato Sayyidina Husain itu nggak digubris. Begitu masuk waktu duha, pasukan makin banyak dan kemudian Sayyidina Husain sebagai jenderal punya intuisi, akhirnya ambil kuda lari terus karena haus, mampir di satu sungai. Nah pas minum, Sayyidina Husain ini dipanah, salah satu panah itu kena termuknya, dan panah dulu kalau digunakan untuk perang biasanya dicampuri racun yang mematikan. Sayyidina Husain akhirnya jatuh. Di saat jatuh masih rabusukan dengan pedang terhunus, kemudian dihantam oleh Sayyidina Husain, ditangkis pakai tangannya. Ya tangan lawan pedang pasti nggak imbang, tangannya putus. Sayyidina Husain nampak nggak berdaya, tapi ternyata mereka makin beringas. Itu lihat Sayyidina Husain jatuh nggak berdaya, masih ada pasukan lain yang bawa tombak, kemudian lambungnya ditusuk. Setelah Sayyidina Husain makin nggak berdaya, nggak membuat mereka makin iba, tapi makin beringas. Ada pasukan lagi yang kemudian menebas lehernya sampai kepalanya putus. Jadi kalau dulu mbah kita ngelarang kita main bola, itu sebetulnya yang dilihat bagaimana kepala Sayyidina Husain itu akhirnya dibalari, dilempar tengah pasukan, dibuat main bola. Jadi kalau kita main bola, mereka sangat iba prihatin. Dulu kepalanya cucu Nabi yang bernama Sayyidina Husain pernah dibuat bola seperti ini. Konon setelah digunakan untuk main bola, kepala itu kemudian diambil, ditancapin tombak dan ditaruh di pintu gapura kerajaan berhari-hari. Jadi kepala cucunya Nabi yang keningnya dulu sering dicium, ternyata akhirnya ditancapin tombak, ditaruh di pintu kerajaan. Setelah sekian hari, kepala itu diturunkan. Satu riwayat ada yang mengatakan kepala badan disatukan satu, dijadikan satu, kemudian dikubur ke Karbala. Versi kedua, kepala dan badan disatukan lagi, kemudian dibawa lari ke Mesir,
dikuburkan di sana. Jadi kalau bapak-bapak pergi ke Al-Azhar Lama, di sana melewati jalan yang ramai, ada terowongan, nanti ketemu masjid namanya Masjid Husain. Masjid Husain itu di tengah pasar jualan souvenir namanya Suk Holidi. Nah, kalau bapak lihat nanti ke sana kalau insya Allah punya duit, makomnya Sayyidina Husain yang ada di Masjid Husain ini paling ramai dibandingkan makomnya ulama-ulama yang ada di Mesir. Saya pernah ziarah ke makomnya Imam Syafi'i, lihat makomnya Imam Baqi, gurunya Imam Syafi'i. Kemudian pernah juga ziarah ke makomnya Syekh Abdullah As-Sukandari yang ngarang kitab fikih kami itu. Kemudian ke makomnya Ibnu Hajar yang mensarai Sahih Bukhari. Seringkasnya makam-makam tokoh-tokoh yang kitabnya banyak kita baca, kuburannya sepi berziarah. Yang paling ramai itu kuburnya Sayyidina Husain yang berada di tengah masjid kayak makamnya Imam Syafi'i yang ziarah banyak. Ada penggemar video Nabi, hati saya merasa iba. Masa iya sih cucunya Nabi diperlakukan begitu, dan yang berbuat begitu orang yang ngaku Islam katanya. Meskipun di buku-buku sejarah ceritanya begitu, saya kalau dengar diceritakan lagi, hati saya gak kuat, saya masih nangis. Akhirnya saya bilang, ya sudah, saya minta maaf. Itu tadi yang saya ceritakan apa yang ditulis dalam buku-buku sejarah. Akhirnya karena saya nggak tega, itu kakek saya suruh pergi. Erhal lagu gimana entahnya, ya sudah pergi sana saja daripada nanti sedih lagi. Jadi kata orang-orang yang menjaga kuburannya Sayyidina Husain, mereka sungguh merasa iba kalau dengan diperlakukan begitu jahat seperti itu. Mereka nggak terima. Itulah yang terjadi di alamun penggemar Sayyidina Husain yang ada di Mesir. Nah, singkat cerita, Sayyidina Husain itu versi pertama dikuburkan di Karbala, versi yang kedua dikuburkan di Mesir, yang kuburannya ada di tengah-tengah pasar tempat jualan souvenir. Kalau bapak nanti ke sana. Versi yang ketiga, kepala dan jasad ini dibawa ke Damaskus. Singkat cerita, pada waktu pasukan ini membawa kepala dan jasadnya Husain, mereka melewati salah satu gereja dekat perbatasan Damaskus. Begitu melewati gereja, mereka rame-rame, para pendeta itu akhirnya keluar. Itu apa kalau rame-rame, Anda bawa apa? Mereka akhirnya cerita semua. Ini yang kami bawa adalah kepalanya Sayyidina Husain beserta jasadnya. Pendeta itu kaget, astagfirullah katanya. Itu Sayyidina Husain cucunya Nabi, betul. Kepalanya putus, betul. Nah, yang putus siapa? Ya teman-teman kami orang Islam. Lah kok bisa orang Islam memperlakukan cucunya Nabi kayak gitu? Udah gini aja, kata si pendeta. Itu kepala dan jasadnya malam ini ambilkan ke gereja ini. Besok pagi menjelang subuh silahkan ambil lagi, dan kami siap membayar uang isinya 60 dinar, 60.000 dinar dalam ribu. Silahkan itu, silahkan cek keaslian uang itu. Akhirnya pasukan yang sudah gelap mata itu begitu dapat tawaran hanya nginepin kepala semalam dapat pengganti 60.000, akhirnya kepala itu betul dibawa ke gereja. Mereka dikasih uang gitu, lihat keasliannya. Dan para pendeta itu kemudian salah satu ada yang nyari parfum minyak wangi, ada yang nyiapin air hangat. Untuk apa? Digunakan untuk membersihkan kepala dari darah-darah yang masih terjejer di kepala dan badan
Sayyidina Husain. Jadi para pendeta itu naruh kepala Sayyidina Husain di tengah baki, tengah meja, mereka mengambil kapas, ngelap darah itu sampai bersih, tidak lagi tersisa di kepalanya Sayyidina Husain, nggak tersisa di badannya. Tentu mereka pas musab darah itu sambil bergumam dalam hati, ya itu orang Islam kok nggak punya nurani. Ini kan kepalanya cucunya Nabi, kok mereka tiga memperlakukan seperti itu. Jadi semalaman pendeta itu justru banyak istighfar, dan bahkan dalam satu riwayat pendeta ini akhirnya masuk Islam setelah mereka mendapat haibah melihat kepalanya Sayyidina Husain semalaman. Mereka semuanya masuk Islam. Bahkan tidak itu saja, ada peristiwa mereka kaget, tiba-tiba dari kepala itu memancar sinar terus ke atas sampai kelihatan dari berbagai kota. Jadi Sayyidina Husain ketika meninggal itu mengeluarkan haibah, mengeluarkan karomah seperti itu. Nah, menjelang subuh setelah para pendeta itu ngelap kepala, membuang darahnya, nyisiri rambutnya, sudah harum, sudah wangi, kemudian kepala itu diambil lagi oleh pasukan yang tidak uang tadi, alasannya waktunya sudah habis, dan kemudian kepala sama jasadnya digotong lagi, dibawa ke Syria, ke Damaskus. Karena Khalifah si Yazid sudah nunggu kepala itu, selain Yazid sudah menyiapkan duit sebagai bayaran mereka. Akhirnya pasukan ini tiba di sana, kepala diturunkan lagi. Si Yazid kemudian bilang, tolong ambilkan tongkat saya. Tongkatnya diambil, kepala ditaruh di meja, ditutup pakai kain merah, samanya Yazid dengan tongkatnya tadi, tutupnya diangkat. Kemudian lihat giginya Sayyidina Husain, ternyata gigi kamu bagus juga ya. Itu komandannya Yazid kurang ajar. Setelah puas lihat giginya Sayyidina Husain sambil diketuk pakai tongkatnya, kemudian kepala tadi ditutup lagi pakai kain, ditaruh di atas meja. Jadi kalau kita percaya kisah bahwa kepala Sayyidina Husain itu dibawa ke Damaskus, maka ceritanya seperti itu kurang lebih. Cerita ini kalau dicari di Google, insya Allah bakal ketemu. Nah, singkat cerita, versi ketiga, kepala dan badan Yazid, kepala dan badan Sayyidina Husain ini akhirnya dikuburkan di Damaskus, Syria. Saya nggak tahu apakah kuburannya masih utuh atau tidak, karena banyak ulama yang kuburannya ada di Damaskus, Syria, kuburannya hancur atas perang ISIS yang berkembang di sana. Nah, jadi kalau Bapak sekarang ini ingin cari di mana kepala dan badan Sayyidina Husain, versinya ada tiga. Satu versi ada di Karbala, versi kedua ada di Mesir, namanya Masjid Husain, tengah-tengahnya ada kuburannya Sayyidina Husain, dan versi ketiga kepala dan badan itu ada di Damaskus, Syria. Bapak Ibu yang saya hormati, peristiwa meninggalnya Sayyidina Husain yang dibantai dengan kepala terpotong itu disebut sejarah terjadi pada tanggal 10 Muharram. Orang Jawa mengistilahkan Suro. Bahkan orang Jawa tidak berhenti di situ. Mereka setiap ketemu bulan Muharram nggak mau ngadain lamaran khitbah, nggak mau ngadain walimah nikah, serta nggak mau mengadakan pesta. Ini yang kemudian dituduh ulama Wahabi, Kiai Jawa katanya penakut. Yang namanya bulan kan sama saja, masa setiap ketemu Muharram mereka nggak mau nikah, nggak mau khitbah, nggak mau selamatan dan yang lain-lain. Padahal kalau kita tanya Kiai Jawa
nggak mau walimah segala macam. Jawabannya bukan karena mereka takut sama Roro Kidul, enggak. Mereka sengaja enggak ada walimah, enggak ada khidmah itu menghormati keluarga Nabi. Ingat karena di bulan Syuro itu kan mereka berkabung, nggak elok kalau keluarga Nabi berkabung, kemudian kita senang-senang makan enak. Jadi bukan karena mereka nggak ngadain makan-makan itu karena takut sama Roro Kidul, enggak. Kiai Syakira Sakti semua nggak ada yang takut dengan Roro Kidul. Tapi jangan memfitnah kiai Jawa, kiai Indonesia yang di bulan Muharram itu mereka nggak mau mengadakan hajatan. Seusai dan keluarganya dibunuh dalam posisi kepalanya dipenggal, itu yang masih hidup tinggal dua, satu pembantu perempuannya dan yang kedua anaknya Sayyidina Husain yang masih balita namanya Ali Zainal Abidin. Singkat cerita, Ali Zainal Abidin ketika itu lagi pilek, lagi sakit, maka keluar tenda, maka selamat. Seandainya Ali Zainal Abidin juga keluar tenda, maka juga ikut dibunuh. Artikan tanggal 10 itu dihadirikan sebagai hari raya anak yatim. Jadi kalau tanggal 10 Muharram di mana-mana ada spanduk, ini hari anak yatim, isinya baik, tapi tradisi itu yang membawa diduga adalah kelompok sunnah. Saya nggak tahu di masjid-masjid Indonesia itu tanggal 10 pada masang spanduk nggak, itu hari anak yatim. Padahal mestinya menghargai anak yatim itu kalau kata Nabi ya harus harian, minimal sebulan sekali, jangan setahun sekali. Tapi kalau hari yang nggak mungkin suka lupa, bulannya jangan lupa. Alhamdulillah sekarang ini masih ada tanggal 10 Muharram. Yang minimal setahun sekali itu kita nyantuni anak yatim. Nabi itu pernah panggil sahabat namanya Sa'id. Sa'id sini katanya, kalau kamu pengen hatimu lunak kayak kapas, pengen rezekimu itu banjir, nggak pernah seret, maka santuni anak yatim, kasih anak yatim itu makanan seperti makanan yang dimakan anak-anakmu. Kalau kamu bisa melakukan itu, maka hatimu akan dibikin lunak, maka rezekimu akan dibikin banyak oleh Allah. Jadi kalau buat Nabi nyantuni anak yatim itu mestinya harian. Kalau nggak bisa harian ya mingguan. Kalau nggak bisa mingguan ya bulanan. Kalau bulanan juga lupa bisa tahunan, berarti ini ikut tradisinya tetangga sebelah. Ya tapi nggak apa-apa, isinya baik itu daripada nggak sama sekali. Jadi seperti itu. Bahkan kalau kita lihat Al-Quran, Quran itu sampai dengan nada pedas mengatakan nggak usah ngaku orang mukmin, nggak usah ngaku muslim. Kalau kamu suka menghadir orang-orang mau ngasih makan kepada anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yaqul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Lah pantasnya orang itu disebut apa? Kata Allah, orang yang suka menghati anak yatim, yang nggak pernah ngasih makan anak yatim, pantasnya disebut sebagai penista agama. Itu kata Allah. Jadi ya mungkin kita terima kasih ada yang menjadikan tanggal 10 itu sebagai hari raya anak yatim. Kalau nggak ada bisa jadi malah lupa, harian tidak, mingguan tidak, bulanan tidak, tahunan juga tidak. Hanya saja saya pesan karena diduga hari lebaran anak yatim itu yang bawa kelompok tetangga sebelah, yang baik kita membuat beda, nyantuni anak yatim itu kalau bisa jangan tahunan tapi bulanan atau mingguan, biar beda dengan tetangga sebelah tadi. Saya kira semua setuju itu. Ya, kalau nyantunnya anak yatim nggak usah nunggu 10 Muharram. Nanti sama kayak tetangga sebelah. Kalau bisa
tiap Jumatan itu sebagian kotak tromolnya untuk anak yatim, misalnya begitu. Bapak dan saudara sekalian, mohon maaf sudah terlalu panjang. Nanti lengkapnya ceramah saya bisa dikirim YouTube saja. Ya sudah ya, insya Allah itu saya masih normal, ngomongnya nggak kayak gini dan lebih lengkap karena saya nyinggung literatur dari buku-buku ilmu hadis yang saya baca dulu. Terima kasih, mohon doanya dari Bapak Kiai semua. Saya yakin Bapak-Bapak Kiai doanya makbul. Insya Allah bulan depan saya kembali ngisi di sini. Saya sudah sembuh, sudah normal seperti sedia kala. Terima kasih. Usikum iya bitaqullah wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan kuliah suling subuh keliling dari Masjid Raya Cinere. Mudah-mudahan video kegiatan ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah ilmu bagi semuanya yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.